Kamu di gelang-gelangku nih satu kalimat yang panjang gini, ya. Di bahasa Turkinya satu kata jadi seolah-olah gitu. Vai atau vai be. Nah, kayak gitu ya. Coba saya panggil eh, Kak Gita, nanti jawab ya di bahasa Turkinya. Gita abla. Oke. Efendim, Nah, çok güzel. Nah, kayak gitu, efendim. Nah, ya, supaya lebih respon ya, kita melatih respon gitu. Supaya intinya sih, kalau bisa udah nggak menghafal ya, tapi kita dari kebiasaan aja. Nih ada Kak Alisa lagi. Alisa abla. efendim, Hmm, dorumu. evet, Iya, evet. Dorumu berarti artinya apa Kak Alisa? ya, evet. Doru ini benar artinya ya. Doru. Ya, jadi apakah benar? Kebetulan ya, kebetulan pula nih pasangannya ya. Evet tuh ya. Oke. Yanlış itu salah gitu ya. Jadi kalau orang Turki bilang doru berarti benar. Yanlış berarti salah kayak gitu. Mm-mm. Kak Alisa boleh tahu levelnya atau sudah belajar berapa lama? Enggak usah baru, baru, baru aja, baru. Ah iya oke. Nggak apa-apa maksud saya untuk teman-teman yang benar-benar baru saya mau kasih apa ya perhatian maksudnya ini ya mau lebih difokuskan gitu. Kalau teman-teman yang lain kan saya udah kenal ya, levelnya saya udah tahu juga gitu. Jadi nggak terlalu, maksudnya kalau mereka nggak ada respon juga nggak terlalu ini. Kalau teman-teman yang baru saya harapkan jangan sampai ada yang nggak paham. Ya nggak masalah sih ada yang nggak paham, tapi kalau umpamanya ada yang bisa kita selesaikan kan lebih bagus gitu ya. Bisa mengikuti ya Kak Alisa ya. Bisa aja. Nah, di sini ada ungkapan ellerim desin. Bukan ungkapan sih, ini saya buat-buat aja sih ya, Kak Gita, Kak Alisa. Ya, ellerim desin. Ini ya, kira-kira Kak Alisa tahu artinya ellerim desin? Enggak tahu aja. Kak Alisa yang udah tahu apa aja di kata-kata di bahasa Turki? Benda, kata benda coba. Belum tahu juga. Satu pun. Benda ya. Benda lah. Masa nggak ada benda satu pun? Belum tahu aja. Sebutkan bahasa Indonesianya aja. Benda apa? Gelang. Nah, gelang. Tapi saya nggak tahu lagi bahasa Turkinya. Bisa bantu teman-teman. Gelang. Sekalian nambah kosakata juga saya ya. Gelang. Koile, koile, pai, ini apa ya? Eh, aduh, ini apa lagi? Black click. Apa? Beleklik. Bentar ya. Kita lihat di Google aja. Nggak apa-apa, Kak, sambil belajar kita. Gelang. Saya kan nambah kosakata juga jadinya. Kalau nggak gini kan nggak nambah. Bileklik ya. Oke. Black click. Bileklik. Ya, oke. Mana tadi lagi? Nah, ini gelang ya, Kak. Apa yang namanya ya? Kak Alisa ya. Nah, kalau kita mau bilang gelangnya lebih dari satu atau gelang-gelang, kita tambahkan akhiran ini seharusnya ler ya. Gitu. Ini artinya gelang-gelang. Oh, Bileklik tadi kan gelang satu, tapi kalau gelangnya lebih dari satu, gelang-gelang kita bilangnya bileklik ler gitu ya. Kita tambahkan akhiran ler. Nah, kemudian kalau kita mau bilang gelang-gelangku, berarti kita tambahkan akhiran im lagi di sini, Kak. Black lilerin. Ya, kayak gitu. Bilek lilerim. Nah, kemudian kalau kita mau bilang di gelang-gelangku, kita tambahkan lagi akhiran D di sini. Enak kita juga. Gitu ya. Bilek li bilek lik lerim Black D. lilerin deh. Ini artinya di gelang-gelangku. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kita mau bilang kamu di gelang-gelangku, kita tambahkan lagi sin di sini. Jadi dia seolah-olah satu Oh, kata gitu. Padahal ini satu kalimat ya. Nah, jadi ini artinya kalau di bahasa Indonesia adalah kamu di atau kamu ada lah ya. Kamu di gelang-gelangku.
aku. Nah, kayak gini dia bahasa Turki itu, Kak, apa namanya, Kak Alisa, Kak Gita. Kamu digelang-gelangku nih satu kalimat yang panjang gini, ya. Di bahasa Turkinya satu kata jadi seolah-olah gitu. Itulah dia keunikan dari bahasa Turki. Nah, Kak Alisa kenapa belajar bahasa Turki? Kemarin sempat Mm-mm. ada lihat YouTube-nya Iya. Mm-mm. Kemudian, dan ya meluangkan waktu aja untuk oke. belajar. Berarti suka belajar bahasa ya? Suka aja. Mm-mm. Oke, oke. Ya, oke, sip. Mantap. Ya. Jadi kayak gitu sih, karena bahasanya unik. Selain bahasa Turki, bahasa apa lagi Kak Alisa yang dipelajari sekarang? Sama bahasa Korea. Ah, Güzel. Korea ya. Korece kalau bahasa Turkinya. Korece itu bahasa Korea ya. Kayak gitu dia. Oke, nggak apa-apa ya. Biar saya tahu juga gitu ya. Jadi kalau yang baru memang kalau mau serius memang harus kuat di sini. Jadi teman-teman bahasa Turki itu seperti ini dia. Saya kan nggak kalau bahasa Korea saya nggak tahu ya. Taunya cuman Sintayong. Nah, eh, sekarang juga udah mulai lupa lagi. Nah, ya udah diganti ya. Jadi bahasa Turki itu kayak gini ditambah-tambahin terus sampai panjang ya akhiran-akhirannya gitu. Nah, modelnya seperti itu. Kemudian tadi modelnya dia eh, akhiran ini pun nantinya bukan hanya ini. Jadi kalau teman-teman tadi lihat ada ler di sini untuk membentuk jamak, ada lagi temannya lar. Kalau im bukan semuanya dikasih im, bisa 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 Kalau de bukan semuanya dikasih de, bisa da juga. Kalau sin juga seperti itu, bukan hanya sin tapi ada sen, ada sun, ada sun. Nah, jadi banyak lagi yang harus kita perhatikan. Ya, mudah-mudahan sampai di sini cukup jelas ya bahwasanya bahasa Turki itu kalau istilahnya sih bahasa yang aglutinatif gitu ya, dia menambahkan akhiran-akhiran. Mudah-mudahan jelas ya teman-teman ya. Nah, cara menambahkan akhiran-akhiran itu ini sih sebenarnya rangkuman yang saya buat ya dari selama saya belajar. Tetapi dari beberapa kali pengalaman saya memberikan ini ke teman-teman yang lain gitu ya, tidak semuanya juga nyaman gitu ya. Jadi artinya ini cara saya, teman-teman boleh ikut, boleh enggak, boleh cari cara sendiri aja yang lebih nyaman gitu ya. Tetapi cara saya ya untuk mempelajari harmonisasi vokal ya, untuk menambahkan akhiran-akhiran di bahasa Turki itu seperti ini. Jadi saya cukup ingat satu tabel ini ya, saya udah bisa nanti kalau belajar akhiran yang baru, nggak repot lagi gitu. Karena saya cukup tahu satu aja akhirannya, saya bisa buat untuk yang lain, bentuk yang lain. Nah, kayak gitu. Jadi kalau akhiran yang berubah dua cara ya, di akhirannya itu biasanya ya, awalnya itu ya ada huruf vokal A atau E gitu. Contoh tadi di sini kan ada di ya. Di itu kan D kalau di sini ya. D, itu kan di artinya. Nah, kita buat di sini D kan. Nah, kapan ini digunakan D? Ketika huruf vokal terakhir dari kata yang sebelumnya itu, ini dia I, E, atau yang ada titiknya ya. Nah, itu kita gunakan D. Tapi kalau huruf vokal terakhirnya itu A, kita gunakannya A. Berarti dalam konteks di D ini adalah da ya. Gitu akhirannya. Jadi kalau ada D, ada temannya da. Waktu kita buat tadi gelang itu bilek lik ya, bilek lik bilek lik ler itu ya. Nah, di gelang-gelang kita tambahkan D ya. Kenapa D? Karena Kak Alisa bisa lihat di sini ya. Huruf vokal terakhir sebelum ditambahkan D itu kan E ini ya. Ini ya huruf vokal terakhirnya vokal ya. Kita lihat huruf vokalnya aja. Yang terakhir E. Ini dia. Maka kita tambahkannya D. Tapi kalau di sini nanti bukan misalnya A gitu ya, atau atau O, atau U, kita tambahkannya da. Contoh,
Kita mau bilang di dokter ya. Dokter itu bahasa Turkinya doktor. Nah, kalau kita mau bilang di dokter, berarti dokter, Dokter da. iya dokter da. Ya, kita nggak gunakan D karena ini huruf vokal terakhirnya O. Ya, kita gunakannya da. Nah, jadi kalau ada akhiran yang da, selalu ada temannya D. Nah, cara saya adalah menghafalnya itu, saya buat tabel seperti ini. Jadi kalau A, E, O, U, selalu A akhirannya. Tapi kalau dia E, I, E, U, selalu E. Di contoh tadi akhirannya kebetulan da atau D gitu. Ya. Contoh yang lain nanti teman-teman mungkin kalau belajar yang tingkat lanjut, ada lagi yang namanya dan contohnya ya. Ini artinya dari. Kalau ada dan, ada den. Temannya juga. Kapan pakai dan? Ketika ini juga huruf vokalnya. A, E, O, U jadinya dan. Tapi kalau E, I, E, U jadinya den. Kayak gitu. Ada lagi nanti akhiran, contohnya ya, sam ya. Yang jika aku gitu ya. Ini kan artinya jika aku kayak gitu. Kalau ada jika aku berarti jika aku. Kalau ada sam berarti ada temannya. Sam. Ya, Sam. Sam. Kapan pakai Sam? Ya ketika ini. Kapan pakai Sam? Ketika ini. Kemudian ada lagi contohnya akan. Akan itu kan ajak ya. Ada A-nya kan? Dia ajak. Kalau ada ajak, temannya yang satu lagi berarti ejek. Oke. Gitu. Kapan kita pakai ajak? Ini artinya akan ya. Ketika A, E, O, U juga. Itu ajak. Kalau E, I, E, U, ejek. Nah gitu. Jadi saya ingat ini aja. Ya, saya udah bisa nanti apapun akhiran yang saya pelajari, saya ikut ini aja, nggak perlu menghafali satuan lagi gitu, teman-teman. Itu cara saya gitu ya. Nah, kemudian kalau ada yang empat berubah empat juga seperti ini. Ketika tadi kita gunakan di sini kan ada yang di atas ya. Ya ini ya, tamam me ya. Ada me, pakai e dia. Kita ingat vokalnya aja karena namanya pun harmonisasi vokal kan ya teman-teman ya. Harmonisasi vokal supaya vokalnya itu harmonis. Nah, jadi yang kita ingat huruf vokalnya aja. Tamam me, dia pakai me berarti e. Berarti me di sini kan. Kapan kita pakai me ini? Sesuai tabel ini ya. Ketika huruf vokal terakhirnya a atau e. Kalau huruf vokal terakhirnya o atau u, kita pakainya mu. Nah, jadi kalau kita mau nanya, apakah dokter? Berarti doktormu, bukan doktorme. Nah, kemudian kalau EI dia jadinya mi. Kalau EU jadinya mu. Nah, gitu. Apakah baik? Baik itu kan I ya. Nah, I, mi berarti. Kenapa mi? Ya, karena ini huruf vokal terakhirnya kan I. Di I ini. Kalau dia I, dia gunakan mi. Gitu. Jadi huruf vokal ini sama aja terus. Maksudnya ada akun akhiran yang baru, modelnya ini semua gitu. Memang ada pengecualian ya, tapi nggak banyak ya. Jadi bisa sejauh ini yang saya tahu 95% lah. Itu formatnya seperti ini. Jadi ketika teman-teman menguasai ini, udah selesai sebenarnya untuk menambahin akhiran-akhiran itu. Udah tahu sendiri, tinggal akhiran ini fungsinya apa, akhiran ini fungsinya apa gitu aja. Ya kalau itu mau nggak mau harus dihafal lah ya, atau harus diulang-ulang. Nah, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman mengenai harmonisasi vokal. Ini cara saya ya. Boleh ikut, boleh juga enggak. Mungkin ada cara yang lebih enak lagi bagi teman-teman.